Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana keadaannya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Iya, Pak. Oke, baiklah. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya ketua kelasnya siapa? Indra, Pak. Ya, pada Windra silakan pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang tidak masuk hari ini? Wahyu, Pak. Wahyu Gustiansa, Pak. Mana dia? Sakit katanya, Pak. Keterangannya sakit ya? Iya. Katanya sakit corona, Pak. Virus katanya. Kamu yang berapa ya? Enggak, Pak. Jadi bukan Kalau saya, Pak, ini semua kena, Pak. Ya, biasa saja. Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita menapaskan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, anak-anak, ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Tidak, Pak. Nah, Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tahu, Pak. Makanya baca buku. Baca buku. Baiklah. Hari ini Bapak akan menyampaikan komedi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu meyakinkan bahwa Allah itu Maha Pengampun melalui kalimat thayyibah, misalnya istighfar. Kalimat thayyibah istighfar ini yang akan kalian pelajari hari ini. Tapi nanti setelah ini ya. Dan yang kedua itu terbiasa membaca kalimat istighfar itu sesuai ketentuan syar'i. Dan yang terakhir mengetahui kalimat thayyibah itu misalnya istighfar dan sebagainya. Oke, baiklah, selanjutnya itu kita akan langsung ke pembahasan ya. Apa itu kalimat thayyibah, istighfar itu. Oke. Kalimat thayyibah istighfar itu, masih ingatkah kalian dengan pembahasan yang lalu tentang kalimat thayyibah yang dibaca oleh orang yang bersalah atau berdosa? Sudah pernah baca? Astagfirullahaladzim. Ya. Lainnya? Lupa tak? Oh. Sekarang akan kalian pelajari tentang kalimat thayyibah yang lebih rinci, yaitu istighfar. Istighfar. Berkaitan dengan apakah istilah istighfar yang diungkapkan? Ya, tentu berhubungan dengan kesalahan atau dosa manusia. Istighfar yang artinya ialah pernyataan menyesal dengan sungguh-sungguh, memohon ampun atas dosa yang apa yang telah dia perbuat, dilakukan, besar maupun kecil, ataupun dia bertekad untuk kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala atau bertobat. Misalnya suri kan, sering berkesalahan melawan orang tua, tiba-tiba dia ingin bertobat dan memohon ampun pada Allah. Seandainya contohnya lagi, siapa yang ngomong? Sutria. Sutria. Dia malam-malam bertemu dengan Suri di jalan, lalu mengucapkan astagfirullahaladzim, terkejut kan? Oh, seperti Pengantul berarti kan? Itu atau mereka. Itu dia. Jadi setiap manusia itu diperintahkan untuk beristighfar. untuk menyucikan diri dari dosa baik besar maupun Kecil. bagus. Boleh, Pak. Ya, Apakah ada kata-kata lain yang menyangkut masalah kata-kata thayyibah? nanti ya, nanti kita bahas satu persatu dulu. Ini Iya. kan istighfar. Oh iya. Kamu ini gak sabaran loh. Ya, sama penasaran aku. Penasaran aku, Pak. Ya, baiklah, bisa didengarkan. Bisa tak? Coba mohon kalian dengar dengan baik-baik. Iya. Ya, Jika Pak. mau menjelaskan ya. Ya, Ya, Pak. Bermain ataupun mau ngobrol sendiri-sendiri. Ya. Kalau tidak kalian keluar atau bapak yang keluar. Oh, Jangan, Pak. Takut tak? Oke lah.
Sampai mana tadi? Mensucikan diri ya. Mensucikan diri dari dosa baik besar maupun kecil yang dilakukan dengan sengaja maupun Tidak. tidak apa. Sengaja. Sengaja. Pernahkah kalian bersalah dengan teman? Pernah. Apa coba? Dia pernah mukuli saya, Pak. Gila, udah benar. Kenapa kamu tidak lapor pada polisi? Kena lo dapat duit lo kamu. Oke. Ketika bersalah dengan teman atau teman kalian bersalah dengan kalian, maka kalian harus bermurah hati atau memaafkan. Karena Allah menyukai dengan umatnya yang pemaaf. Karena Allah saja maha. Maaf. Ampun. Oke, bersikap pemaaf itu tidak menjadikan kalian hina. Maka sebaliknya itu kalian menjadi orang yang mulia. Setiap umat manusia wajib beristighfar sebagai bentuk bertobat kepada Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. maupun kepada manusia. Jika dosa berkaitan dengan manusia, maka manusia atau kalian harus meminta maaf dengan segera. Sedangkan bersifat sebagai bentuk bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah dilakukan dengan apa? Dengan Bersungguh dan kelas. pintar keras. Karena istighfar adalah sebagai bentuk bertaubat yang dilakukan dengan penuh penyesalan dan rendah hati dan segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian atau kalian untuk gemar beristighfar sebagai bentuk bertaubat. Ada yang tahu apa tujuannya? Hapus dosa-dosa. Ya, bisa jadi. Ada yang lain? Nah, Tahu. tujuan Allah itu untuk memerintahkan kepada kita untuk Selalu beristighfar. mengingatkan kepadanya, Pak. Ada yang lain lagi? Untuk Tidak tahu ya. Semua itu apa yang kalian sebut itu benar, tapi yang sebenarnya ialah agar manusia itu senantiasa mencintai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang kedua, catat, dengarkan. Ya, Pak. Yang penting catat ya. Ya, Pak. Jangan kalian tahu sendiri. Ya, Dan yang kedua itu agar manusia bersih dari Dosa-dosa. seperti suri ini kan. Suri kan namanya. Ya. Sering lawan dua, seringlah Punya bertobat. teman, Pak. Gak boleh lagi ya Suri. ya, Pak. Dan yang ketiga itu agar manusia dapat meraih kebahagiaan dunia dan Akhirat. dan yang terakhir itu menunjukkan bahwa Allah itu bersifat kasih sayang kepada manusia, kepada kita semua. Kalau kita nurut. Oke, yang selanjutnya itu melafalkan kalimat thayyibah istighfar. Astagfirullah. Sebelumnya itu Bapak ingin menunjukkan gambar dulu. Ada yang tahu ini gambar apa? Bah, Pertama dulu. Orang berzikir. berzikir. Tandanya dia beristighfar kepada Allah. Dan ini Bah, di mana umat Islam ini beristighfar kepada Allah juga. Paham kan? ya, Bah. Hendaknya ini papan tulis. Iya. Mana, Pak? Pada materi ini kalian akan diajar penyebutan thayyibah ataupun sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu melafazkan kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar dilakukan dengan mengucapkan kalimat istighfar. Kalian bisa mencontohkan kalimat istighfar? Astagfirullahaladzim. Nah, bagus sekali. Kalimat ini perlu diucapkan Artinya apa, Pak? Hah? Artinya apa, Pak? artinya masa kalian tidak tahu artinya? Memohon ampun. Mohon ampun, Pak. Ah, itu saya tidak tahu kalian. Oh, Kamu ini tidak tahu. lupa, Pak. Astagfirullah. Kenapa kalimat ini perlu diucapkan? Karena setiap saat sehingga menjadi kebiasaan. Kalau kalimat thayyibah, yang Pak, dia bisi, Pak. Ya, Pak. fungsi 12.
Kalau kalimat thayyibah ini atau istighfar telah dibiasakan, maka secara tidak langsung dapat dapat mengendalikan diri untuk tidak mudah berbuat dosa. Apabila terjerumus melakukan dosa, mudah dan ringan untuk beristighfar sebagai bentuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Subhanallah. Pak, permisi Pak. Gimana? Ke WC Pak. Nggak lama ya? Ya Pak. 2 menit saja. Main paksa. Paksa Ada itu harus serius dalam pelajaran. Ya Pak. Oke, bisa dimulai lagi. Bisa. Di dalam ajaran Islam, perintah untuk beristighfar dalam memohon dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ketika kita bersalah atau berdosa. Yang kedua, melihat seorang berbuat salah atau dosa. Dan yang terakhir, melihat tempat-tempat maksiat. Selanjutnya itu kesalahan apa yang menghendaki umat Islam itu segera beristighfar sebagai bentuk bertobat? Yang tahu? Kesalahan yang menghendaki kalian untuk segera beristighfar. Contohnya tadi kan segera beristighfar. Melawan orang tua. Dosa. Kesalahan, Kan lupa. Berbuat dosa. ya, berdosa. Melihat orang mandi Pak. Langsung Pak. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Kan secara tiba-tiba ini. Oke, ada beberapa jenis kesalahan dan dosa yang mendorong manusia untuk segera beristighfar. Yang pertama itu istighfar karena kekafiran, yang kedua karena maksiat, seperti contoh yang diberi tadi, ketika dia mengintip orang mandi, Astagfirullahaladzim. bukan mengintip ya, tapi tidak sengaja melihat. Dia beristighfar. Kalau dia Kalau suri Pak sengaja Pak biasanya Pak. itu mencari kesempatan dan kesulitan. Tidak bagus. Tidak boleh kamu seperti itu. Fitnah Pak, fitnah itu Pak. Dia sering dia anjing aku Pak. Fitnah, Dia nemenin aku Pak. Kamu tahu apa? Dari fitnah. Habis fitnah. Nggak tahu Pak. Tahu Pak. Bapak tahu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya Pak. Ya Pak. Fitnah itu nggak boleh kejam daripada pembunuhan. Oke. Kesalahan dosa yang mendorong kita untuk melakukan segala istighfar. Yang pertama tadi adalah karena kekafiran, Pak. yang kedua istighfar karena maksiat, dan yang ketiga karena dosa besar, dan yang keempat dosa kecil, dan yang ketiga istighfar karena meninggalkan ketaatan kepada Allah, istighfar karena tidak peduli dengan amal-amal kebaikan. Apabila umat manusia telah terbiasa beristighfar, maka umat Islam akan memperoleh banyak manfaat. Apakah manfaat yang diperoleh bagi kalian atau kita umat Islam ini dengan beristighfar? Ada yang tahu? Saya. Apa? Tahu Pak. Sering bertobat Pak. Manfaatnya Pak. Makanya selalu ingat Allah Pak. Ini tahu? Iya Pak. Kurang tepat sih. Apa Pak? Yang lain? Manfaat. Dekat dengan Allah. Banyak. Ya Pak, selalu menjaga kita dari segala hal yang bisa berbuat dosa Pak. Kurang tepat. Untuk Apa Pak? Itu Banyak Pak. Pak. Bapak tahu. Karena kalian tidak tahu, jadi ini akan menjadi tugas kalian lagi. Oh, PR lagi. Setelah habis pembahasan ini, tugas kelompok ya, nanti jadi. Nah, sekarang ini ada yang ingin ditanyakan terkait apa materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Ada yang kurang paham? Kalau enggak, kalian siapkan buku kalian. Kita akan latihan soal. Kamu buku ini nggak bawa. ini boleh. Soalnya pinggan ya. Ini soalnya yang Bapak siapkan sudah tulis. Apa Pak? 10 soal saja. 10 soal. Ya.
Ini gimana Pak? Ke bawah itu gimana? Ini terus yang bisa Bisu, gula. sebenarnya anggap saja ini bakal nulis ya. Ya, dia nggak tahu Pak, di kampung itu nggak ada. Ini kita masuk kamu. Bapak mau keluar dulu. Kalau udah selesai bilang ya. Ya, Pak. Itu apa ya? Yang C itu. Itu istighfar tuh. Menabung. Membuang ya? Menabung. Menabung atau membuang? Oh, yang membuang. Cabuk-cabuk itu. Langsung jawaban. Langsung jawaban, langsung. Menurut bahasa istighfar dalam ceritakan ya. Jadi menurut bahasa nomor 1. Menurut bahasa istighfar dalam bertaubat memiliki arti A. Menghapus, B. menyesali, C. membuang, D. memusnahkan. Musnahkan. Cepat nanti Bapak datang loh. Mesti jangan ribut ya. Ya, Kak. Jangan menunda, jangan nyontek. Bapak, Jadi kalau Nanti oh nanti sudah pas mau pulang nanti bapak kasih tugas kelompok yang tadi yang ini tidak tahu. Kerja sendiri. oh, apa nih? Menghapus. Menurut bahasa istighfar tadi menghapus. Menghapus. Aku tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Menyesali berarti. Yang nilainya besar nanti akan bapak kasih reward berupa nilai lebih. Menghapus. Menyesali. Lihat nggak? Menghapus yang menyesali tadi. Menurut bahasa istilah dalam bertaubat Istighfar, Pak. Istighfar, Pak. ya salah. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Menyesal. Astagfirullahaladzim. Menyesal. Astagfirullahaladzim. Waktunya Menyesal kan? nggak banyak, hanya 5 menit saja ya. Karena ini harus 10 soal tinggal kan. Belum, Pak. Udah jawab. 4. Ketua kelas bisa mengontrol kelasnya agar Siapa? teman-teman nggak ribut. Siapa? Coba tinggal dulu ya. Meminta maaf. Tinggal di mana Pak? Jangan Bapak tinggal, Pak. tinggal aja. Jangan ribut. Siapa? Kembali, Pak. Kembali, Pak. 5. C. Di bawah ini yang depan termasuk. B. D. Nah, Pak. Udah. Udah, Pak. Tolong kamu panggil. Oh, itu Udah Bapak. selesai? Udah, Udah, Pak. Baiklah, mana ketua kelas? Tolong kumpulkan ya teman-temannya. Siapa? Iya, tenang. Mau orang Tuh, kasih lu. Apaan ini? Bentar ya. Bapak akan mengoreksi dulu, tapi sepertinya ini ada yang ragu ini jawabannya. Oh ya. Yes, mungkin di pertemuan selanjutnya akan Bapak sampaikan siapa yang yang besar. Siapa? Ini dua habis nih kerja Enggak dikoreksi langsung Pak. Kuat Pak. nanti aja. Berikutnya Pak. Panas Pak. Oke, untuk tugas di rumahnya itu kan ada yang tidak tahu apa itu manfaat umat Islam berbiasa dengan beristighfar. Nah, kalian cari itu apa saja manfaatnya. Dimana Tuh, kasih kelompok. Bapak akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Tolong ketua kelas, sekretarisnya siapa? Sutriani. Kok nama kalian sama? Yang mana Sutriani, yang mana Sutria? Ini Sutriani. Sekretarisnya siapa? Sutria. Sutria. Tolong catat ya kelompoknya. Ya. Kelompok pertama itu terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 2 orang satu kelompok. Kelompok pertama puan laki maunya apa, laki puan. Puan laki. Puan lagi. Pertama itu yang pertama Perempuan, Pak. ya maaf bapak salah ucap. Yang pertama itu Sutriani dengan
siapa nih? Windra Wirahman. Dan kelompok 2 Sutria dengan Sensuri. Tugasnya itu di rumah itu kalian diskusikan di rumah kan, apa itu manfaat manusia yang telah terbiasa. Suri, dengarkan. Jawab. Kalau tidak tahu, bertanya lagi. Jadi, tahu kamu Suri apa tugasnya? Kelompok Pak Ya tahu, tapi tentang apa? tentang hikmah. Hikmah apa? Hikmah dari kalimat thayyibah. Salah. Udah, tiba banyak ngobrol. Kapan Jadi- Sampai lain aja Pak. Nah, kalau tempeleng nanti guru dilaporin Coba Pak meleng gurunya, bapak sama mamanya, Iya. dan bapak sebagai guru kalian dilapor polisi, di penjara. Sekarang murid-murid sekarang ini banyak yang minta alam, Minta alam. manja, biar pada zaman dulunya Iya, Pak. Apa itu minta alam Pak? manja. Oh, manja. Kalau sudah salah, tapi maunya dilindungi. Oh itu. Oh, Jadi semuanya dia Pak. Tugasnya tadi itu, catat sih garis. Ya. Tolong Garis kamu, diskusikan catat. di kelompok kalian tentang apa manfaat kita sebagai umat Islam itu beristighfar, telah terbiasa beristighfar, Nah, apa manfaatnya itu yang diperoleh bagi umat Islam atau bagi kita sebagai umat Islam? Tidak salah, kalau bapak nggak salah itu ada 6. Ada 6 manfaat. Nah, dari ke-6 itu kalian jelaskan satu persatu nanti di depan untuk minggu depan. ya Pak, ya Pak. Siap. Baiklah, sudah kan? Sudah. Ya Pak. Itu saja yang dapat bapak sampaikan pembahasan kita tentang apa tadi? Kalimat. Kalimat thayyiban Pak, astagfirullah, istighfar. Jadi apa tadi kalimat thayyibah istighfar? Apa? Kalimat thayyibah istighfar tadi apa jadi? Kalimat Kalimat untuk mohon ampunan Yang mensucikan. diri. Baik, jadi kalian sudah ngerti ya. Ya. Oke, kita lepas dari kita menutupi pembelajaran ini, ada baiknya kita melafazkan Alhamdulillah. atau alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai di sini saja. Bila ada kesalahan kata bapak mohon ampun ya. Ya Pak. Pak. Ampun ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.